Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang sejarah statistik. Perkenalkan, nama saya Melanie Nurlete. Di sini saya akan membahas tentang awal perkembangan statistika secara umum, di mana perkembangan statistika diawali sebagai suatu ilmu yang membahas cara-cara mengumpulkan angka sebagai hasil pengamatan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Di mana menurut Spiegel 1961, statistika berasal dari kata status yang berarti negara. Sehingga pada awalnya statistika berkaitan dengan ilmu untuk angka-angka atau keterangan atas perintah raja suatu negara yang ingin mengetahui kekayaan negaranya, jumlah penduduk, hewan piaraan, hasil pertanian, dan juga modal. Di mana contoh tertua mengenai hal ini dapat diambil dari zaman Kaisar Agustus yang membuat pernyataan bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak, sehingga setiap orang harus melapor kepada statistikawan terdekat atau pengumpul pajak. Sejak tahun 1700-an, analisis data yang dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabel-tabel frekuensi, rataan, dan ragam untuk sampel atau contoh ukuran besar. Tahun 1800-an merupakan awal penggunaan grafik-grafik untuk penyajian data seperti histogram sejalan dengan penemuan serba kurva atau normal. Florence Nightingale 1820 sampai 1920 adalah seorang perawat yang terkenal dengan inovasi di bidang ilmu perawatan, merupakan pelopor dalam penyajian data sebagai grafik. Perkenalkan, nama saya Said Subhan. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan ilmu peluang. Pengetahuan mengenai peluang atau probability ini diawali oleh adanya pertanyaan seorang bangsawan Prancis yang juga penjudi bernama Chevalier de Marie kepada Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Penjudi tersebut ingin mengetahui bagaimana pola pembagian uang taruhan pada suatu perjudian apabila permainannya terpaksa dihentikan sebelum selesai. Pertanyaan ini kemudian menjadi bahan pertukaran pikiran antara Pascal dan Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 melalui surat. Dari surat menyurat antara kedua pemikir inilah kemudian timbul dasar-dasar cabang matematika yang dinamakan hitung peluang atau The Theory of Probability pada tahun 1654. Pada tahun 1657, seorang ilmuwan Jerman, Christian Harkness, sebagai guru di Leibniz, menerbitkan buku De Ratione Nihil in Ludo Aleae yang berisi tentang risalah perjudian. Dan sejak saat itu, teori peluang mulai terkenal. Perkembangan pesat terjadi pada abad 18 yang dipelopori oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1654 sampai 1705 dan Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai dengan 1754. Saya Iksan Atamimi. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah perkembangan statistika induktif. Pada awalnya, perkembangan statistika induktif terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad 20 dengan Karl Pearson sebagai pelopornya. Pada tahun 1900, Karl Pearson menemukan uji Q kuadrat untuk tabel kontingensi dua arah. Analisis data yang digunakan Pearson mengasumsikan data menyebar normal, sehingga pada Biometrika volume 1 yang terbit tahun 1901, sebagian besar penelitiannya menggunakan ukuran contoh besar. Statistika induktif sendiri mulai berkembang pesat setelah R.A. Fisher menulis papernya yang sangat terkenal pada tahun 1922, yaitu On Mathematical Foundation of Theoretical Statistics. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi tiga problem yang muncul pada reduksi data. Baik, mungkin tiga problem yang muncul pada reduksi data. Di antaranya yaitu spesifikasi. Spesifikasi dari jenis populasi yaitu bentuk matematis dari populasi yang mencakup parameter yang tidak diketahui. Yang kedua, estimasi. Estimasi yaitu pemilihan metode statistik untuk mengestimasi parameter dari populasi. Yang ketiga yaitu sebaran. Sebaran yaitu sebaran statistik dari contoh atau sampel. Kenalkan, nama saya Alincia. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah
perkembangan aplikasi statistika. Pada abad 20, statistika berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di bidang pertanian, statistika berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistika di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Perkembangan statistika di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai tahun 1920 di pelopori Ragnar Frisch dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antar ekonomi, matematika, dan statistika. Di bidang peternakan, industri peternakan di USA berterima kasih kepada Kapperson karena melalui teori normal, kemajuan genetik atau genetic progress pada produksi susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif, umumnya dipergunakan statistika tingkat tinggi seperti Bayesian statistik. Di bidang industri, peran statistika yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagian yang berusaha meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat dikenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Perkenalkan, nama saya Nurmila. Di sini saya akan membahas terkait tren perkembangan statistika di abad 21. Di era milenium dengan dominasi teknologi informasi, database yang besar, interaksi dengan komputer dan informasi yang kompleks. Maka menurut C.R. Reo dalam tulisannya 14 November 2001 berjudul Khas Statistik, A Features, ISO in What From? Statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan zaman yang diberi nama data mining. Istilah data mining yaitu penambangan data. Ini menurut Nasution 2002. Awalnya berasal dari para ahli ilmu komputer yang dalam sehari-harinya bekerja dalam dunia kecerdasan buatan. Pada abad 21 diperkirakan metode data mining merupakan metode yang akan banyak digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya, lebih diutamakan daripada penduga parameter, sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Oke, mungkin itu saja presentasi kami tentang sejarah statistika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.